ada yang ahli surga, ternyata di ujung akhirnya dia ahli neraka, beramal ahli neraka, dan sebaliknya gitu. Setiap harinya dia beramal ahli neraka, tapi pada ujung akhir hayatnya dia mendapatkan ahli surga. Nah, itu tentunya kita pengen semuanya gitu ahli surga ya. Nah, apa di sini keadilannya itu di mana, atau mungkin korelasi yang kehidupan kita gimana Ustaz? Baik, ya. Barakallahu fiik. Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Nih, coba perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya gampang kita memahaminya. Pertama kita harus yakin dulu. Allah ahkamul hakimin. Itu yakin dulu tuh. Allah sebaik-baiknya hakim. Percaya nggak kita dengan itu? Harus kita percaya. Kenapa? Dengan kita percaya ini, nanti ada pengaruhnya dengan hadis-hadis yang akan kita kaitkan. Karena kalau kita nggak percaya, ya bubar sudah. Tapi kalau kita percaya Allah sebaik-baiknya hakim, nanti kita bisa menggabungkan hadis-hadis yang lain yang seakan-akan bertentangan dengan keadilan Allah. Nah, pentingnya kita membaca penjelasan para ulama. Contoh, kata para ulama, ketika membahas neraka, yakinilah hati kalian, disitulah keadilannya Allah. Fir'aun, Allah masukkan, nanti sebelum kita bahas hadis tadi Bu ya, Fir'aun, Allah masukkan ke dalam neraka, itulah bentuk keadilannya Allah. Allah paling tahu Fir'aun pantas masuk neraka. Allah yang paling tahu Fir'aun tidak pantas mendapatkan hidayah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang memberikan hidayah kepada kalian, dan Allah yang paling tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Mungkin bagi mata kita ini orang baik, tapi sebenarnya ada dosa yang membuat dia dibenci oleh Allah. Nah, kembali kepada hadis yang tadi Bu ya, sa'idun am sa'idun, saqirun sa'idun. Ada orang Allah takdirkan sengsara atau bahagia. Nah, apa kaitannya dengan ada orang sudah beramal, kan? Ternyata satu jengkal lagi masuk surga, dia masuk ke dalam neraka. Kok kayaknya Allah nggak adil, kan gitu? Kok ada orang sudah capek-capek beramal, tiba-tiba takdirnya neraka? Maka kalau kita baca hadis itu, apa kata para ulama? Ada orang, dia melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, maksudnya apa? Dilihat secara zohir, dia melakukan kebaikan. Zohir. Manusia menganggap dia ustadz. Manusia menganggap dia seorang alim. Manusia menganggap dia orang yang rajin ke masjid. Zohir manusia mengatakan dia melakukan amalan-amalan setiap hari. Tapi kenapa? Di akhir hayatnya Allah kembalikan dia ke dalam dosa dan maksiat? Allah yang paling tahu. Pasti ada sesuatu pada orang itu. Contoh jemaah. Di Bekasi dulu, ini kisah nyata, ada seorang ustaz cerita sama kita ya. Ada seorang Pak Haji, Masya Allah. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang nggak kenal sama nama dia. Dia suka ke masjid, rajin sholat. Ketika mau meninggal dunia, ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawaban dia? Anjing loh, subhanallah. La ilaha illallah, anjing, gitu dia. Orang kaget semua, Pak. Sampai pada akhirnya ucapan terakhir dia bukan la ilaha illallah. Justru dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Zohirnya orang soleh. Sama kayak hadis tadi. Jadi itu maksud dari hadis itu adalah di mata manusia dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi Allah yang paling tahu ketika dia sendirian. Makanya kenapa ada orang terlihat zohirnya dia soleh, tapi akhir hayatnya dia dimasukkan ke dalam neraka pada akhirnya. Karena mungkin dia punya satu dosa yang Allah nggak diampuni sama Allah dosa. Manusia nggak tahu. Ya. Atau sebaliknya nih, ada orang, kok enak betul Ustaz, ada orang melakukan dosa
sejengkal lagi masuk neraka, ternyata Allah takdirkan dia surga, kan begitu. Allah takdirkan dia surga karena memang dia pantas dapat itu. Mungkin ketika dia melakukan dosa, sebelum dia meninggal, dia benar-benar menyesal, Bu. Orang bilang dia, oh ini preman Tanah Abang ini preman Jalan Wijaya ini misalnya ya. Ini preman ini. Orang mengatakan semua dia penjahat, Bu. Tapi Allah tahu. Mungkin di akhir hayat dia bertaubat. Ibu tahu, orang kalau taubat, Bu, terkadang manusia nggak tahu, iya atau tidak? Ada orang nih sudah sakit nih, dia nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa sholat, tapi dia masih hidup, dia masih sadar, dia bisa taubat, Bu. Dia ya Allah, mungkin dengan kesungguhan dia itu, sejengkal lagi masuk neraka, Allah takdirkan dia surga. Jadi maksud dari hadis itu, Bapak Ibu sekalian, bukan Allah tidak adil, tapi terkadang kalian melihat orang melakukan kebaikan zahirnya. Innallah alimun bidzatis sudur. Allah yang paling tahu dengan isi hati seseorang. Nah, jadi kalau kita bermain logikanya seperti itu. Nah, cuman ada hal yang perlu kita ingat. Hati-hati kalau kita ini berbicara tentang sifat Allah. Kan nggak mungkin, Bu. Misalnya gini. Ibu punya karyawan nih di kantor. Karyawan ibu ini Masya Allah, atau pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ibu ini rajin, bersih, tepat waktu, sopan sama ibu. Mungkin nggak tiba-tiba ibu pecat dia? Mungkin nggak, Bu? Karena saya tuan rumah, saya pecat kamu tiba-tiba. Nggak mungkin. Itu antara manusia dengan manusia. Maka bagaimana mungkin Allah tiba-tiba masukkan orang ke dalam neraka karena dia rajin sholat, karena dia rajin puasa? Nggak mungkin. Kalau sesama manusia saja kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka Allah lebih paham daripada itu. Intinya adalah Allah meletakkan takdir itu sudah seadil-adilnya. Cuman terkadang kita nggak tahu, Bu, apa hikmah dibalik takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman aja. Maka di antara akidah Ahlus Sunnah tidak terlalu merincikan masalah takdir. Itu kata para ulama. Terlalu detail membahas takdir, itu kita bisa kepleset nanti. Bisa sesat kita nanti. Jadi sebaiknya nerima. Makanya para sahabat nanya kan, ya Rasulullah, kalau orang sudah masuk surga, masuk neraka, sudah ditakdirkan, fima na'mal? Untuk apa kita beramal lagi? Udah ada surga masing-masing di antara kita. Ngapain kita beramal lagi? Apa kata Nabi? Beramal saja kalian. Jangan kalian sibuk, takdir saya surga atau neraka ya. Jangan-jangan saya ngaji tiap hari, takdir saya neraka nih. Jangan, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah beramal aja kita. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kita. Itu perlu diingat itu. Jadi jangan terlalu detail juga membahas masalah takdir. Itu akan membuat kita kadang-kadang keluar dari akidah-akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab.